disambungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar sahabat TST semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita dengan penuh keberkahan. Para pemirsa yang berbahagia, kita sekarang berada di bulan Syawal, bulan yang jatuh setelah bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang mendidik kita, bulan yang mengajarkan kita, bulan yang membakar hawa nafsu kita, dan tentu saja selama Ramadan kita mendapatkan banyak sekali pelajaran sehingga Ramadan ini mengantarkan kita kepada predikat takwa. Nah, hari ini kita berada di bulan Syawal. Kita akan ngobrol santai seputar bulan Syawal dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau Bapak Berlin Sunardi, penyuluh KUA Wirobrajan. Beliau ini penyuluh yang sangat inovatif dan energik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Berlin. Waalaikumsalam Mas Muhammad. Apa kabar Pak Berlin? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Pak. Amin amin. Amin. Sehat kuat semangat. Nah, betul sekali. Oke Pak, kita langsung ngobrol santai tentang bulan Syawal Pak ya. Ya. Di bulan Syawal ini ada satu peringatan hari besar Islam disebut dengan Idul Fitri. Nah, apa makna dari Idul Fitri? Baik, sahabat TST KUA Wirobrajan dimanapun Anda berada, bulan Syawal ini diawali dengan peristiwa yang sangat besar itu yang tadi dikatakan, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri yang memiliki makna sebagai perayaan kemenangan kaum muslimin, menang dari selama satu bulan, selama bulan suci Ramadan, dia melawan hawa nafsu, melawan perasaan-perasaan yang mungkin itu tidak baik. Maka di bulan Syawal inilah kita merayakannya sebagai bulan pemenangan bagi kita yang telah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Dan Idul Fitri juga bisa kita artikan sebagai hari raya kembalinya kita sebagai orang yang suci atau orang yang terlahir seperti bayi kembali, tidak memiliki dosa dan kesalahan. Begitu. Berarti ada dua makna dari Idul Fitri ya. Ya. Makna yang pertama adalah hari kemenangan kita, dan makna yang kedua adalah hari kembali suci. Suci gitu. Oke. Berikutnya Pak Berlin, di bulan Syawal ini itu banyak orang mengaku salah Pak. Tiba-tiba dia mengaku salah gitu ya. Mengaku salah dan minta maaf. Kita lihat misalnya dalam satu keluarga, istri minta maaf kepada suami, iya. anak Sampai ada minta maaf kontennya kepada orang tua, ya kan, iya. izin kan itu ada ya. Nah, kenapa kemudian mereka itu tiba-tiba mengaku salah, meminta maaf dan memaafkan di bulan Syawal? Padahal kan kita ini manusia, tempatnya salah dan dosa, tempatnya dosa dan lupa. Harusnya kan kita setelah salah langsung minta maaf. Gitu. Terlepas dari bulan Syawal, di bulan apapun. Nah, tapi kenapa di bulan Syawal ini itu semacam menjadi kebiasaan kita Pak? Ya. Jadi saling maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya. Monggo. Begini, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-insanu khata'u wa nisyan, itu kan, manusia tempatnya salah dan lupa. Artinya bahwa kita itu ada melakukan sebuah kesalahan. Nah, maka idealnya ketika kita punya salah, terlebih salah kepada Allah atau salah kepada manusia, maka idealnya adalah harus segera minta maaf. Allah itu memberikan peringatan kepada kita atau memberitahu kepada kita, itu mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, itu kan, bersegeralah kamu
memohon ampunan Allah gitu. Artinya ketika kita punya salah dan dosa kepada Allah, kita disuruh untuk segera bertaubat, untuk mengakui kesalahannya. Maka hal itu tidak ada jeleknya ketika kita lakukan dengan sesama manusia. Misalnya saya nih punya salah dengan Mas Muhammad nih, maka ya ketika waktu itu kita sempat untuk minta maaf, harus segera minta maaf. Nggak harus nunggu selesai Ramadan, Syawal baru minta maaf. Nah mungkin karena sebagian masyarakat kita di Jawa khususnya itu merayakan bulan Syawal itu ada beberapa dengan tradisi Jawa itu ya Mas, yang sering disebut dengan syawalan atau halal bihalal, yang inti dari kegiatan itu adalah saling memaafkan atau mohon maaf dan saling memaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Maka biasanya di kegiatan itu ada ikrar untuk sama-sama melantunkan kalimat maaf dan memaafkan dan lain sebagainya. Jadi kalau di bulan Syawal muncul rasa kemudian dia ingin minta maaf gitu kan, ya bisa jadi kita positive thinking aja ya. Jadi orang itu mudah-mudahan nih dia sebelum Syawal itu sudah minta maaf dulu. Jadi tidak harus nunggu waktu Syawal, karena ya kita usia itu nggak ada yang tahu gitu kan. Bisa jadi sebelum Syawal sudah nggak ada gitu misalnya. Nah maka dari itu kalau ini sebuah tradisi untuk saling memaafkan di bulan Syawal, saya kira tradisi yang bagus. Artinya adalah pengakuan dari kita manusia itu ya untuk mengakui kesalahannya. Dan memang di masyarakat ini Syawalan itu menjadi hal yang sepertinya harus dilakukan di sebagian tempat itu. Karena beberapa tempat itu memang sering atau bahkan setiap tahun menyelenggarakan Syawalan gitu. Dan itu tradisi yang baik sebenarnya. Dan tidak hanya Syawalan ya, di beberapa daerah pun mungkin juga ada yang menyelenggarakan dengan bentuk yang lain, seperti misalnya kupatan gitu kan. Kupatan. Iya. Yang maknanya itu kalau secara fisiologis itu ngaku lepat gitu. Jadi dia mengakui kalau kita itu ya punya salah, punya dosa. Lepat itu kan artinya pengakuan kalau kita punya salah. Maka kalau kita lihat dari pembuatan kupat itu kan bentuknya itu kan segi 4 gitu ya, Mas ya. Dan itu secara filosofis Jawa niku ada maknanya. Ada maknanya ya. Iya. Menarik ini. Oh iya. Jadi kalau kita artikan gitu ya, empat simbol itu, satu itu ada lebaran gitu. Lebaran. Nah, lebaran itu artinya secara luas hati kita ya memaafkan kesalahan orang lain, mau menerima, memaafkan, dan itu sebenarnya bagus itu Mas. Kalau mau kita lakukan tidak hanya sekedar di bulan Syawal, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita punya salah ya sesegera mungkin untuk minta maaf. Kemudian yang kedua ada luberan gitu. Luberan. Nah, luberan itu kalau maknanya adalah ya berlebih, artinya lebih dari segi rezeki. Kan biasanya kalau di bulan Syawal itu ada acara ujung gitu Mas, kalau di sebuah daerah. Jadi mengunjungi tetangganya atau mungkin saudaranya, saling berkunjung. Nah, di situ ada mungkin lebih rezeki, kemudian dikasih sedekah, dikasih uang baru. Wah, niku seneng banget ya. Termasuk orang tuanya juga seneng. Orang tuanya pasti ikut seneng. Iya, karena anaknya dapat uang banyak. Nah, itu makna yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada leburan. Leburan. Nah, leburan itu artinya ya melebur dosa. Melebur dosa itu ya sudah kita anggap kita ini kosong-kosong gitu, nggak punya salah. Dengan saling memaafkan, maka kita melebur semuanya menjadi kosong-kosong, satu-satu tidak punya salah gitu artinya. Nah, kemudian ada leburan. Leburan itu orang Jawa itu kan ono labur gitu Mas. Labur itu artinya suci atau putih kembali. Jadi setelah tadi kita itu memberikan ampunan secara lebar, kemudian bersedekah, kemudian dengan itu semuanya harapannya dosa kita habis, maka harapannya hati kita kembali putih suci
kembali. Nah, ini tuh makna filosofis kupatan. Kupatan. Begitu. Luar biasa sekali. Berarti banyak tradisi dalam Syawal itu yang sesungguhnya memiliki esensi yang Iya, sangat yang bagus, baik, ya. yang bagus. Sebenarnya Seperti misalnya tadi kupat, kupatan itu kan tidak hanya sekedar makan dihabiskan, tapi harus ada tahu filosofisnya. makna, ada filosofinya. Ternyata bagus juga ketika kita mengamalkan itu. Oke. Mungkin terakhir Pak Berlin, pesan-pesan yang bisa disampaikan Ya, oleh para pemirsa. Para pemirsa TST KUA Barajan dimanapun Anda berada, mari di bulan Syawal ini kita isi dengan dua hal. Satu, merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang sudah kita kemarin kerjakan selama bulan Ramadan, kita ulang kembali di bulan Syawal ini, syukur-syukur sampai dengan 11 hari berikutnya, 11 bulan berikutnya. Kemudian yang kedua, kita isi dengan merawat hubungan kita dengan sesama manusia, dengan kedua orang tua kita, saudara kita atau tetangga kita dan masyarakat secara umum, untuk saling mencintai, saling menyayangi, menghormati dan saling memaafkan. Insyaallah dengan demikian hari-hari kita di bulan Syawal akan jauh lebih berkah dan jauh lebih bermakna dalam kehidupan kita. Mungkin begini Mas Muhammad. Ya, cakapnya cukup lama juga ini kita ya. Luar biasa sekali Pak Berlin. Terima kasih atas pesan-pesannya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung obrolan kita. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah Pak Berlin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.